Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Perdata pertemuan kedua. Di sini Ibu akan menguraikan secara garis besarnya saja atau secara singkatnya saja, karena nanti kalian membaca deskripsi materinya. Setelah dibaca, dipahami, masih kurang paham, bisa ditanyakan dalam forum diskusi. Perbandingan perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Kenapa Ibu mengajarkan perbandingan perkawinan antara KUH Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia? Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan nomor 16 yang tadinya nomor 1 tahun 1974, terus dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi karena sudah ada undang-undang tersendiri di negara kita yang melahirkan sebuah undang-undang tentang perkawinan. Tetapi kalian harus mengetahui kenapa adanya undang-undang perkawinan lahir. Jadi mengetahui perbedaan atau perbandingan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka ada pembagian tersendiri, yaitu untuk orang Indonesia asli yang beragama Islam, pada saat itu berlakulah hukum Islam. Jadi kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang beragama Islam mau melakukan perkawinan, maka sumber hukumnya adalah hukum Islam. Karena pada saat itu belum lahir undang-undang perkawinan di negara kita, baru ada KUH Perdata. Terus bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat daerah masing-masing. Jadi yang beragama Islam terkadang menggunakan hukum adat. Contohnya misalnya orang Minangkabau kadang-kadang menggunakan hukum adat. Terus bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Willix Ordonance Kristen Indonesia. Dasar hukumnya yaitu Statblad 1993 nomor 74 yang selanjutnya disebut dengan singkatan HOCI. Sedangkan bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku hukum KUH Perdata, dan bagi orang timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka masing-masing. Di sini syarat sahnya perkawinan menurut BW atau KUH Perdata adanya syarat material dan syarat formil. Nanti kalian bisa dipelajari sendiri. Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam pasal 28B ayat 1 perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1976 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi ayat 1-nya, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Jadi di sini yang namanya perkawinan adalah sebuah hak, suatu hak, bukan kewajiban. Tetapi bagi orang yang sudah mampu lahir dan batin, maka alangkah baiknya melakukan sebuah perkawinan yang tujuannya adalah melanjutkan keturunan. Jadi tidak benar kalau misalnya ada perkawinan sejenis. Kalau negara kita melegalkan perkawinan sejenis, apa jadinya nanti negara kita? Syarat sahnya perkawinan tadi menurut BW adalah syarat material dan syarat formil. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan yaitu adanya syarat intern dan syarat ekstern. Nanti kalian bisa dibaca lebih lanjut di deskripsi materi. Akibat daripada perkawinan terhadap pribadi suami dan istri yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri. Di sini ada perbedaan yang sangat menonjol bahwa menurut KUH Perdata suami istri harus tolong menolong dan saling membantu. Ini benar. Setiap suami adalah kepala persatuan atau kepala keluarga. Ini benar. Istri harus patuh kepada suami, benar. Semua wajib melindungi dan memberi kepadanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya, benar. Seorang istri tidak berwenang untuk bertindak dalam hukum, ini salah. Menghadap hakim harus didampingi suami, salah. Maka lahirlah sebuah undang-undang perkawinan yang ada di negara kita Indonesia yang menjadi sebuah sumber hukum atau undang-undang positif, yaitu hukum positif, bukan undang-undang positif, hukum positif yang sekarang sudah dirubah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Di sini suami istri mempunyai kewajiban untuk menegakkan rumah tangga, benar. Kedudukan suami istri seimbang, tidak ada perbedaan. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Ini benar. Jadi perbedaannya ada di kalau KUH Perdata seorang istri tidak berwenang untuk bertindak dalam hukum, ini salah. Padahal kedudukan suami istri seimbang. Baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama. Namanya subjek hukum yang cakap, maka masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, benar. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, benar. Suami istri saling menghormati, benar. Suami wajib melindungi. Jadi kesalahan yang mutlak ada pada ini. Pasal 108 dan pasal 110. Jadi kenapa adanya perbandingan hukum perkawinan dengan KUH Perdata? Biar kalian mengetahui kalau seandainya negara kita belum melahirkan sebuah undang-undang perkawinan sendiri, maka khususnya yang istri ini tidak bisa melakukan tindakan hukum. Dianggap bahwa istri itu tidak cakap hukum, seperti yang belum dewasa. Untunglah negara kita sudah melahirkan undang-undang sendiri, maka wanita terutama istri mempunyai hak yang sama, bisa bertindak melakukan tindakan hukum. Demikianlah secara
singkat uraian materi mata kuliah Hukum Perdata pada pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.